Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedian Nurhidayah, dan keempat teman saya yang lain yaitu ada Wadi Priyono, Adis Nurmansyah, Dimas Fikri, dan Muhammad Hafiz. Kami di sini akan menjelaskan tentang pasar global dan pusat-pusat bisnis. Oke, langsung saja ke slide yang pertama yang akan dibacakan oleh Ajis. Apa itu pasar global? Pasar global adalah pasar di mana terdapat perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara untuk memperoleh keuntungan. Nah, ada 5 keputusan utama dalam memasuki pasar global. Yang pertama itu memutuskan apakah akan bergerak ke luar negeri. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama itu perusahaan ini mungkin lebih memberikan peluang dibandingkan di pasar domestik. Kemudian perusahaan ini memberikan atau membutuhkan pelanggan yang lebih besar untuk skala ekonomisnya. Kemudian yang poin kedua, menentukan pasar yang akan dimasuki. Nah, di sini perusahaan itu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Biasanya ini karena besarnya hutang luar negeri, pemerintahan yang tidak stabil, ataupun korupsi yang merajalela di negara tersebut. Poin yang ketiga itu menentukan cara memasuki pasar. Ada beberapa cara. Yang pertama itu ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung ini biasanya bekerja melalui perantara independen untuk memasarkan produknya. Kemudian ada ekspor secara langsung. Ekspor langsung ini secara langsung melalui departemen ataupun dengan divisi ekspornya. Kemudian ada pemberi lisensi. Ini tugasnya memberikan lisensi kepada perusahaan asing untuk menggunakan proses manufaktur ataupun untuk merek dagangnya. Kemudian poin keempat, ada menentukan program pemasaran. Di sini ada beberapa poin juga. Yang pertama itu produk. Produk ini, perusahaan ini harus memperkenalkan produk ke pasar global. Dan di sini juga kita harus tahu apakah di negara tersebut menggunakan produk ini atau tidak. Kemudian ada promosi. Biasanya perusahaan ini menggunakan promosi ini kampanye periklanan untuk mempromosikan produknya. Kemudian ada harga. Dalam hal ini mereka harus berurusan dengan peningkatan harga, kemudian biaya transfer ataupun tuduhan pasar gelap. Makanya dalam hal ini itu harus diperhitungkan dengan tepat untuk menentukan harganya. Kemudian yang keempat itu ada tempat. Biasanya yang membedakan dari negara-negara lain itu iklim ataupun cuacanya. Kemudian yang ke poin terakhir itu menentukan organisasi pemasaran. Ada beberapa cara juga. Yang pertama itu departemen ekspor. Perusahaan ini biasanya terjun langsung ke pasar internasional untuk mengirimkan barangnya. Kemudian ada divisi internasional. Biasanya ini banyak perusahaan yang bergabung atau yang ikut sehingga dibentuklah divisi ini. Terus ada terakhir organisasi global, yaitu yang merencanakan segala fasilitas untuk dilaporkan secara langsung kepada kepala eksekutifnya. Ada 5 keputusan memasuki pasar luar negeri. Yang pertama, beberapa pasar internasional menghadirkan peluang keuntungan yang lebih baik daripada pasar domestik. Jadi, dalam penilaian manajemen akan menghadirkan peluang-peluang keuntungan yang baru dan lebih besar daripada mereka tetap berputar di pasar domestik. Bagi perusahaan-perusahaan yang lahir di negara relatif kecil, populasinya harus berekspansi ke luar negeri agar konsumen mereka lebih banyak lagi. Lalu yang kedua, ada perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala ekonomis. Jadi semakin banyak basis pelanggan mereka untuk membiayai produksi mereka tentu juga akan lebih ekonomis. Lalu yang ketiga, ada perusahaan ingin mengurangi ketergantungan pada salah satu pasar.
Jadi, mereka ingin mengurangi ketergantungan ke salah satu pasar dengan memasuki beberapa pasar. Ketergantungan mereka ke pasar tersebut juga berkurang. Misalkan mereka eksis atau keluar dianggap menguntungkan lagi. Mereka masih memiliki beberapa pasar lagi yang mereka maksimalkan. Lalu yang keempat ada serangan balik terhadap global di pasar domestik. Di sini misalkan mereka ingin ekspansi, itu karena ada perusahaan luar yang masuk ke domestik. Mereka artinya di saat mereka mendapatkan perusahaan lain, mereka ingin membalas serangan tersebut dengan memasuki pasar tersebut. Perusahaan penyerangan tersebut agar kompetensi yang terjadi di dua market atau dua pasar. Lalu yang kelima ada pelanggan yang pergi ke luar negeri membutuhkan layanan internasional seperti bisnis perbankan. Jadi terkadang pelanggan tersebut berkeinginan mendapati layanan yang sama saat mereka ada di rumah mereka atau di dalam negeri. Jadi mereka ingin ada di luar negeri pelayanan perusahaan tersebut. Makanya perusahaan tersebut, alasan-alasan tersebut menjadi faktor yang menarik perusahaan untuk memasuki pasar internasional. Ada 3 keputusan pasar mana yang harus dimasukin. Yang pertama ada daya tarik pasar, merupakan salah satu dimensi dalam konsep G-Matrix, sebuah model multidimensional untuk merumuskan strategi korporasi. Jadi daya tarik pasar dalam kerangka strategi bersaing model G-Matrix sering digunakan untuk menilai seberapa tinggi minat pembisnis memasuki pasar suatu industri. Yang kedua ada risiko. Secara umum perusahaan yang masuk ke pasar baru menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar, kompleksitas operasi yang meningkat, dan kerugian finansial langsung yang disebabkan karena penilaian yang tidak akurat tentang potensi pasar. Jadi dalam kasus yang ekstrim, perusahaan juga menghadapi risiko kerugian karena pengambil alihan properti oleh pemerintah akibat perang atau terorisme. Yang ketiga, keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dan unggul dibandingkan kompetitor dalam industri sejenis melalui karakteristik dan sumber daya yang dikelola secara maksimal. Jadi jika suatu saat perusahaan dikatakan memiliki keunggulan jika mempunyai karakteristik seperti kompetensi khususnya, misalnya memiliki mutu yang baik, mempunyai saluran distribusi yang lebih lancar, penyerahan produk yang lebih cepat, dan memiliki merek produk yang terkenal. Baik, selanjutnya itu ada proses internasionalisasi. Apa sih internasionalisasi? Internasionalisasi sendiri itu proses di mana perusahaan secara bertahap meningkatkan kesadaran terhadap pasar asing dan melibatkan diri kegiatan dengan negara lain. Nah, di sini itu ada 4 proses internasionalisasi. Yang pertama itu tidak ada kegiatan ekspor yang teratur, di mana negara tersebut tidak melakukan ekspor terhadap negara lain. Kemudian yang kedua itu ekspor melalui agen. Nah, di sini itu ada perusahaan lain yang ditunjuk sebagai perwakilan atau perantara sebagai penjualan di negara tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pembangunan satu atau lebih anak perusahaan penjualan. Nah, di sini itu tidak lagi menggunakan agen sebagai penjualnya, tetapi adanya perwakilan di negara tersebut sebagai pihak penjualnya. Nah, yang keempat itu setelah adanya pembangunan satu atau lebih anak proses penjualan itu berjalan dengan lancar, kemudian ada proses pembangunan fasilitas di luar negeri. Nah, di sini itu adanya pembangunan pabrik-pabrik di luar negeri. Ambil contoh aja merek Mercedes lah di Jerman. Nah, di Jerman itu kan ada merek Mercedes, kemudian diekspor ke Indonesia. Ke Indonesia itu mengekspor dalam bentuk barang jadi. Nah, kemudian itu membuat pabriknya di Indonesia, kemudian dibikin di Indonesia dan tidak membuang biaya yang lebih besar. Nah, kemudian ada lagi Honda. Honda itu sepeda motornya sangat laku dijual di Indonesia. Kemudian pihak Honda dari Jepang itu membangun pabrik di Indonesia. Hal ini agar mempermudah dan mempercepat dalam
proses distribusinya. Baik, selanjutnya itu ada 5 strategi produk dan promosi untuk produk global. Yang pertama itu ada perluasan langsung. Nah, dalam strategi ini perusahaan tidak melakukan sesuatu hal yang baru, melainkan perusahaan sama sekali tidak mengubah produknya yang sudah dijual di pasar domestiknya. Kemudian, negara tersebut mempromosikan ke pasar asing dengan cara yang sama dengan promosi terhadap pasar domestiknya. Nah, contohnya itu ada kamera dan perangkat elektronik lainnya. Kemudian itu ada penyesuaian produk. Nah, dalam strategi ini perusahaan mengubah produk domestiknya agar sesuai dengan selera dan minat masyarakat pasar asing yang dituju. Nah, ambil contoh aja itu di Indonesia. Kan di Indonesia ada perusahaan produk makanan yang salah satu mereknya itu McDonald atau McD. Nah, di situ itu mengubah produknya menjadi Mac rendang lah, itu sesuai dengan masyarakat, sesuai makanan khas Indonesia. Nah, kemudian itu ada lagi yang kedua itu makanan merek KFC. Nah, di situ aja kan ada ayamnya aja. Nah, disesuaikan dengan produk Indonesia, yaitu ditambahkan dengan nasi. Di situ sesuai dengan makanan pokok Indonesia, yaitu nasi. Kemudian itu ada penyesuaian komunikasi. Dalam hal ini perusahaan harus menyesuaikan terhadap kondisi setempat, misal penggunaan bahasa itu sebagai bentuk komunikasi dengan bahasa sesuai dengan bahasa negara yang dituju. Kemudian juga promosi dengan bahasa yang dituju agar dapat dimengerti dan mengerti maksud tujuan dibuatnya produk tersebut. Nah, ambil contoh aja itu di Amerika itu motor itu digunakan untuk rekreasi saja. Nah, sedangkan di Indonesia itu motor itu sebagai kendaraan pribadi untuk digunakan sehari-hari untuk pekerja dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada penyesuaian ganda. Nah, sebelum memasarkan produknya tentu kita harus membandingkan posisi atau kondisi geografisnya. Pemasar itu terkadang menemukan sejumlah kendala, yaitu lingkungan kondisi yang berbeda dan penggunaan juga berbeda di negara masing-masing. Nah, contoh di sini itu ambillah Unilever atau pelembut kain. Nah, di situ itu perusahaan tersebut membuat 7 merek dagang. Hal ini untuk mempermudah untuk pengiriman ke negara lain. Kemudian yang kelima, adanya pengembangan produk. Dalam strategi ini mengharuskan perusahaan agar mengembangkan produk baru. Hal ini karena pengembangan produk baru ini sangat diperlukan untuk atau dibutuhkan jika terdapat banyak perbedaan di pasar tujuan. Nah, alasannya pasar target tidak lagi mampu membeli produk perusahaan karena daya beli masyarakatnya yang sangat rendah. Nah, ambil contoh aja itu Honda itu membuat mobil yang bernama GT dengan anggaran terbatas di Asia Tenggara dan Eropa. Kemudian alasan lainnya itu karena fasilitas-fasilitas yang kurang memadai. Contohnya itu ketika Indonesia mengekspor radio ke Afrika di sana itu tidak banyak aliran listrik, sehingga membuat pengembangan barunya itu radio tanpa listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep saluran pemasaran internasional. Saluran pemasaran internasional adalah suatu proses transfer produk dari suatu negara ke negara lain. Yang pertama ada penjual. Penjual adalah orang yang memiliki barang yang akan dijual. Kemudian ada kantor pusat pemasaran internasional. Ini adalah departemen ekspor yang mengambil keputusan tentang barang apa yang akan dijual, harga, distributor, dan promosi apa yang akan digunakan. Kemudian ada saluran distribusi antar negara. Ini adalah membawa produk dari suatu negara ke perbatasan negara asing. Kemudian ada saluran distribusi negara lain. Ini adalah membawa produk dari titik masuk menuju ke pembeli. Yang terakhir ada pembeli. Pembeli adalah orang yang memesan barang tersebut. Oke, yang selanjutnya ada kelompok negara berdasarkan pendapatannya.
Yang pertama, ada negara dengan berpendapatan tinggi, yaitu sebesar lebih dari 9.206 US dollar. Contohnya ada Kuwait, Jepang, Australia, Singapura, USA, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada kelompok negara dengan pendapatan menengah, yaitu sebesar 745 US dollar sampai 9.206 US dollar. Contohnya ada Chili dan Kroasia. Yang terakhir ada kelompok negara dengan berpendapatan kecil, yaitu sebesar kurang dari 745 US dollar. Itu contohnya ada Indonesia, India, Vietnam, dan lain-lain. Sekian dari saya, akan diteruskan oleh teman saya yaitu Dimas. Saya Dimas Fikri, saya akan memaparkan kekuatan yang mendorong pusat bisnis. Yang pertama, ada kebutuhan pasar. Nah, kebutuhan pasar ini dikarenakan budaya di dunia itu kan sangat luas, berbeda-beda atau universal, sehingga menjadi dasar untuk menciptakan berbagai jenis makanan, minuman, ataupun jenis produk-produk tertentu, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar global itu sendiri. Yang kedua, ada teknologi. Teknologi ini berperan penting sekali sebagai sarana dalam menyediakan berbagai peralatan atau barang yang diperlukan dalam pusat bisnis. Maka dari itu sangat berguna sekali untuk memberikan kenyamanan dan kelangsungan hidup antar umat manusia. Teknologi juga memiliki sifat universal dan tidak ada batasan untuk tiap negara ataupun tiap budaya di dunia. Nah, ketika suatu teknologi sudah dikembangkan dan mampu menghasilkan suatu produk, maka produk tersebut nantinya akan tersedia di seluruh negara. Yang ketiga, biaya. Biaya di sini merupakan suatu kontraksi penting untuk bisa memasuki pasar global maupun pusat bisnis yang nantinya akan sangat membutuhkan sejumlah dana atau investasi yang sangat berguna dalam biaya produksi maupun biaya-biaya lainnya. Dana yang diperlukan itu nantinya bisa sangat besar sekali dengan kurun waktu pengembangannya yang cukup lama. Yang keempat, ada kualitas. Salah satu bentuk persaingan yang ketat dalam dunia bisnis adalah kualitas produk. Maka dari itu, setiap pengusaha akan dituntut untuk selalu mampu meningkatkan kualitas produknya agar tidak tertinggal dalam dunia bisnis dan produknya bisa disukai oleh masyarakat di dunia. Jadi setiap pengusaha harus segera memperbaiki produknya agar tidak mampu disaingi ataupun ditiru oleh pengusaha lainnya. Yang kelima, ada komunikasi dan transportasi. Hadirnya perbaikan dalam hal komunikasi dan transportasi akan mampu memudahkan setiap pengusaha untuk mengatur seluruh urusan pengiriman produk antar negara sehingga berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu. Adanya perbaikan transportasi juga mampu mempermudah masyarakat untuk bisa berpergian ke negara lainnya. Terus ada kekuatan yang menghambat pusat bisnis itu apa saja? Yang pertama, ada perbedaan pasar. Nah, perbedaan pasar ini mengalami hambatan dikarenakan setiap negara itu kan mempunyai karakteristik yang sangat berbeda-beda antar negara lainnya di dunia. Ambil contoh saja makanan. Misal di negara Jepang itu masyarakatnya nggak menyukai makanan yang pedas. Kemudian masuk produk dari negara Indonesia yang masyarakatnya menyukai makanan pedas. Otomatis harus adaptasi rasa terlebih dahulu, yang membuat pasar global menjadi terhambat. Yang kedua, ada sejarah. Sejarah merek dagang mungkin memerlukan strategi pemasaran khusus dan berbeda dari yang lainnya, karena di setiap negara perlu penentuan posisi tersendiri agar produk mereka yang dijual bisa laku di pasaran.
Yang ketiga, budaya organisasi. Nah, budaya organisasi di sini ialah perusahaan global yang sukses dalam pemasaran, yang telah belajar cara memadukan visi global dan prospektif dengan inisiatif dan memasukkan pasar lokal. Hal ini sulit dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat, kendali nasional atau hambatan untuk masuk suatu negara. Setiap negara melindungi perusahaan lokal dan kepentingannya dengan memegang kendali terhadap akses pasar dan jalan masuknya. Misalnya saja adanya pembatasan jumlah impor ataupun ekspor yang tinggi dan izinnya itu yang sangat berbelit-belit sekali. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.